Halo gengs, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Jadi hari ini kita akan bahas zodiak dan kita akan mencari tahu 8 ciri-ciri kalau misalnya seorang Virgo lagi tertarik sama kalian. Video kali ini pastinya cocok untuk kalian yang mungkin lagi penasaran atau lagi naksir sama seorang Virgo yang ada di dalam hidupnya kalian ya. Karena jujur menurut gue ya, Virgo itu salah satu zodiak yang paling sulit ditebak kalau misalnya mereka tuh lagi suka sama seseorang karena cenderung memendam ya, terutama Virgo wanita ya. Entah kenapa gue ngerasa Virgo wanita tuh kebanyakan kasus banyak klien gue juga Virgo wanita yang datang karena masalah mereka nggak berani ngomong atau kayak kurang kelihatan, agak jaim ya kalau gue bilangnya, tidak terlalu ingin kelihatan bahwa kayak mereka yang mengejar atau yang mereka yang punya perasaan duluan. Dan jika memang kalian itu lagi curiga ya, mungkin ada satu orang Virgo di kehidupan kalian yang lagi suka sama kalian misalnya ya, tonton video ini sampai habis karena pastinya kita akan kupas sampai tuntas, oke? Dan coba komen juga di bawah untuk kalian yang memang sekarang mungkin lagi naksir sama seorang Virgo. Oke, sebelum kita mulai, gue mau edukasi sedikit dulu ya. Satu, bagi yang kurang ngerti sun sign itu apa, intinya zodiak yang kamu tahu selama ini, misalnya kamu itu zodiaknya Cancer, itu adalah zodiak yang menduduki posisi matahari, makanya namanya sun sign. Jadi, kalau zodiak kamu Cancer, sun sign kamu ya Cancer. Namun, dalam astrologi, zodiak kamu itu nggak cuma satu loh ya. Karena setiap posisi planet saat kamu lahir memiliki kedudukan zodiak yang berbeda-beda. Dua, gua mau disclaimer dulu. Karena kalau udah yang namanya bahas dunia perzodiakan berdasarkan sun sign bahkan, banyak pendekar zodiak yang salah paham. Kiranya gua nggak paham, nggak peduli, ataupun meremehkan peran planet dan house system dalam astrologi. Jadi, sebelum ngegas, dengerin dulu. Yes, memang benar kita tidak bisa pukul rata astrologi berdasarkan sun sign doang. Dan pembahasan zodiak yang dibahas di video kali ini tidak selalu bisa diterapkan di kasus setiap orang dengan zodiak yang sama. Namun, di lain sisi, gue juga percaya bahwa hanya karena sun sign itu sering disalahgunakan dan disalahartikan, bukan berarti sun sign tidak memiliki kepentingan dalam astrologi. Sun sign sedikit atau banyak menunjukkan energi kehidupan seseorang dan cara seseorang bertahan hidup. Kecocokan yang dibahas berdasarkan sun sign akan mengacu kepada seberapa mungkin suatu zodiak bisa hidup berbarengan dengan zodiak lainnya. Sekali lagi, ini hanyalah pembahasan dasar mengacu ke sun sign agar gampang dipahami oleh kalian yang mungkin baru saja mulai mendalami astrologi. Dan tentu saja, kepribadian seseorang itu tidak hanya terikat oleh sun sign-nya tok. Jadi, jika di kasus kamu kurang bisa berbaur dengan orang yang sun sign-nya harusnya cocok dengan kamu, coba didalami tabel kelahiran atau natal chart-nya mereka untuk mengetahui apakah ada posisi planet dalam diri mereka yang bisa saja kurang harmonis dengan posisi planet dalam diri kamu. Ingat, harus biasakan riset sendiri juga ya, karena pengetahuan astrologi itu banyak yang bisa ditelusuri. Jangan lupa di like and subscribe untuk YouTube channel Early Theory Tarot karena pastinya akan sangat membantu untuk platform kita bisa lebih besar lagi di YouTube. Dan untuk para Virgo ya, gue mau kasih lihat dulu nih. Jadi hari ini gue lagi pakai dua gelang. Ini Selenite, oke, dan lapis lazuli. Ya, dan menurut gue ini dua gelang yang cukup cocok ya digunakan sehari-hari ya untuk para Virgo. Kenapa? Gue ngerasa Virgo itu adalah orang-orang yang sangat terlalu pemikir ya kadang-kadang, terlalu overthinking. Dan gue ngerasa kebanyakan kasus mereka overthinking ini karena terlalu banyak informasi yang mereka coba proses dalam satu waktu yang sama. Sehingga gue ngerasa Selenite terutama ya, Selenite itu membantu menjernihkan pikiran. Lapis lazuli itu membantu untuk fokus ya, dan gue ngerasa kebanyakan kasus Virgo itu stres karena apa? Yaitu terlalu banyak mikir ya. 10 hal dipikirin dalam satu waktu yang sama. Dan gue ngerasa ya, dengan menggunakan ini, gue ngerasa aktivitas sehari-hari para Virgo itu akan jauh lebih lancar, jauh lebih terbantu. Dan link Shopee-nya sudah ada di bawah untuk kalian yang memang tertarik untuk membeli. Oke, langsung kita mulai aja dengan ciri-ciri pertama kalau misalnya seorang Virgo lagi naksir sama kalian. Mereka akan cukup jor-joran untuk mempelajari kehidupan kalian ya. Dan ini bukan mempelajari dengan cara yang sembunyi-sembunyi ya atau diam-diam gitu. Mereka akan sering banget ya menanyakan tentang kehidupan pribadi kalian ya. Kalian suka makan apa, kalian itu hobinya apa ya, rutinitas kalian sehari-hari itu seperti apa. Dan satu hal lagi yang menurut gue cukup menarik ya, Virgo itu kan planner ya. Virgo itu suka merencanakan ya. Jadi kalian itu kalau misalnya lagi disukai sama Virgo, kalian akan sering berada di situasi dimana kayak kok jadinya kayak cuman kita berdua doang ya di ruangan ya. Misal kalian kerja sekantor nih sama si Virgo gitu, kayak
sering banget kayak berada di situasi dimana kayak kok sekali sama Virgo jadi ada berdua doang ya, orang lain di mana gitu. Nah mungkin tanpa sepengetahuannya kalian ya, Virgo itu udah mempersiapkan gitu. Oke, gue tahu nih ya, ini si Putri ini bakal masuk ke ruangan ini di jam segini gitu dan bakal ngelakuin ini. Oke, gue bakal pasti nih orang-orang lain bakal keluar dari ruangan itu. Gue ngerasa Virgo itu seperencana itu ya, jadi gue nggak bakal kaget kalau misalnya Virgo itu bisa saja se-all out itu ketika lagi pengen PDKT sama seseorang. Ciri-ciri kedua, Virgo kalau lagi suka sama seseorang, mereka akan terkesan acuh tak acuh. Mereka akan terkesan agak dingin, agak jutek, ya. Kesannya tidak peduli sama apa yang terjadi dengan kehidupannya kalian, ya. Jadi kesannya itu mereka itu satu hal yang perlu kalian ketahui ya, Virgo itu adalah orang-orang yang melayani ya. Jadi kayak salah satu moto ya dari zodiak Virgo itu apa? Melayani. Saya melayani. Oke. Jadi mereka itu adalah orang yang sangat ringan membantu. Ya, teman-teman mereka kalau butuh bantuan, mereka akan selalu menjadi orang yang pertama yang membantu. Namun kebalikannya, ketika mereka itu sudah mulai PDKT sama kalian ya, mereka itu akan sedikit membatasi diri. Karena mereka itu agak sedikit nggak mau terlihat kesannya itu mereka itu mau banget ya. Mereka nggak mau kesannya kelihatan kayak oh mereka yang ngejar. Mereka sangat takut tertangkap basah kesannya ya. Oleh karena itu bukannya sebenarnya mereka tidak peduli ya, bukannya sebenarnya mereka tidak peduli, namun mereka itu ingin mencoba ya untuk memancing kalian untuk peduli dulu sama mereka duluan, baru mereka bisa kasih nih pelayanannya mereka gitu. Ingat ya, percaya deh kalau gue bilang dapat pacar Virgo, kalian tuh bakal dilayani seumur hidup. Dilayaninya ya, maksudnya kayak kalau misalnya kalian butuh bantuan, mereka pasti bakal bantu. Kalian itu lagi bingung atau lagi ada masalah, mereka bakal pasti bantu cari solusi. Namun di awal, ya di fase-fase PDKT di awal, Virgo itu akan kesannya terlihat sedikit distant, agak sedikit acuh tak acuh, agak sedikit cuek. Ciri-ciri ketiga ya, dengan Virgo, gue ngerasa setiap proses PDKT dengan Virgo itu sama seperti orangnya, sangat terstruktur, tahap bertahap, rapi, ya nggak pernah ada lompat-lompatannya gitu. Jadi kita udah ngebahas di mana di fakta pertama, oh Virgo itu akan sering mencari informasi mengenai kalian, mereka ingin tahu gitu ya, oh kalian tuh sukanya apa, kalian tuh hobinya apa dan sebagainya. Dan di ciri-ciri kedua juga tadi gue udah bahas bahwa kayak mereka itu akan sebelum kayak sama-sama confess ya mereka itu akan cenderung lebih yang kayak oke, gue agak cuek deh sama lu, agak jual mahal lah, ibaratnya agak jaim dikit lah ya. Nah ketika kalian sudah menunjukkan perasaan kalian, ketika sudah sama-sama tahu bahwa saling suka ya, Virgo itu nggak akan ada babi bu, mereka akan secepat itu meminta kepastian sama kalian. Oke, karena Virgo itu greget. Virgo itu kalau gue bilang gampang panik ketika berada di dalam situasi yang tidak pasti. Jadi secepatnya kalian itu sudah berada di dalam hubungan yang sama-sama tahu kalau misalkan kalian berdua tuh suka sama satu sama lain, Virgo akan secepat itu untuk mencoba mencari cara bagaimana cara kita bisa mendapatkan kepastian. Kita bisa nggak jadi pacar? Ya, jadi tahapnya tuh seperti itu ya. Dari cuek, dari acuh tak acuh, tapi setelah sudah buka kartu, ya kan, setelah sudah buka kartu satu sama lain, mereka geraknya lumayan cepat. Ciri-ciri keempat kalau misalnya Virgo itu lagi naksir sama kalian, mereka akan sangat sering bercerita tentang pekerjaannya mereka. Ya, mereka akan sering menceritakan tentang rutinitas mereka sehari-hari. Bahkan tidak jarang juga mereka itu kalau misalnya lagi dekat sama kalian, mereka tuh sering banget menceritakan soal rencana. Oke, besok gua bakal kayak gini, bakal kayak gitu. Besok gua kerjanya ini, besok gua kerjanya itu. Gua bakal pulang jam segini, gua bakal pulang jam segitu. Hari ini gua baru aja pulang kerja nih, gua tadi ketemu sama klien ini. Mereka sering banget menceritakan tentang pekerjaannya mereka. Karena menurut gua Virgo itu adalah salah satu zodiak yang paling workaholic ya. Mereka tuh suka bekerja, dan karena aspek karir mereka itu adalah sebuah aspek yang cukup besar dalam hidupnya mereka. Mereka itu salah satu cara untuk melibatkan kalian ke dalam hidupnya mereka itu adalah dengan menceritakan soal pekerjaannya mereka. Namun jangan salah paham. Virgo itu orangnya itu nggak suka membebani atau merepotkan orang-orang yang mereka sayangi. Ya, jadi sangat jarang Virgo itu akan mencoba meminta bantuan kalian ya untuk pekerjaan mereka sendiri. Mereka akan selalu mencoba cari cara kayak lu butuh bantuan, gue bakal bantu. Namun tidak sebaliknya. Ya, kalau misalnya mereka ada masalah dengan pekerjaan mereka, cenderung mereka akan memendam. Mereka tidak akan memberitahukan kalian. Kenapa? Karena mereka rasa gue nggak mau ngerepotin lu, gue nggak mau ngerepotin lu, gue nggak mau ngebebanin lu. Jadi kebanyakan kasus yang diceritain sama mereka itu adalah sesuatu yang sudah mereka laluin atau sesuatu yang solusinya itu sudah dapat. Ciri-ciri kelima, berhubungan dengan ciri-ciri sebelumnya ya. Virgo itu nggak suka merepotkan kalian ya. Jadi sangat jarang mereka akan inisiatif ya meminta pertolongan ke kalian duluan. Namun ya salah satu bukti
atau salah satu pertanda bahwa hubungan kalian tuh progresnya sudah cukup signifikan adalah ketika kalian menawarkan bantuan dan Virgo itu menerima bantuan kalian. Oke, dan itu menurut gue penting banget. Ya, itu adalah menurut gue turning point. Itu adalah patokan kesuksesan hubungan yang cukup penting. Karena apa? Dua hal. Satu, ya, untuk seorang Virgo yang selalu nggak enakan untuk ibaratnya merepotkan orang lain, ya, yang ingin membantu mereka, untuk mereka bisa menerima bantuan kalian, berarti mereka sudah cukup percaya bahwa, oh oke, lu itu sayang sama gua dan gua nggak merepotin lu dengan lu membantu gua. Ribet kan? Ya itu, Virgo itu, pokoknya pikirannya tuh kayak gitu, kayak bolak-balik gitu ya, cara mikirnya, cara ngomongnya juga seperti itu. Poin kedua, ketika seorang Virgo itu sudah bisa menerima bantuan kalian, berarti seorang Virgo itu sudah respect, sudah hormat sama kalian. Karena ingat, Virgo itu perfeksionis ya. Nggak banyak orang yang bisa dikagumi dan di-respect sama mereka. Kebanyakan kasus mereka lebih cenderung memilih bekerja sendiri atau nyelesain urusan sendiri. Kenapa? Karena mereka ngerasa nggak ada orang lain yang bisa ngurusin nih, nggak ada orang lain yang bisa selesain. Orang lain kalau kerjain jadinya berantakan. Gue nggak mau. Kalau gue kerja, gue bisa rapi. Namun ketika mereka bisa menerima uluran tangan dari kalian, berarti mereka percaya bahwa kayak oke, kerjaan lu benar, lu orangnya pintar, oke deh gue percayain deh, boleh deh lu bantu gue. Ciri-ciri keenam, kalau misalnya seorang Virgo lagi naksir sama kalian, mereka akan cukup terbuka secara emosional terhadap kalian, ya. Dan balik lagi gitu, tema kali ini tuh pokoknya sama terus semuanya gitu ya. Intinya Virgo itu nggak mau ngerepotin orang lain, terutama orang-orang yang mereka sayangi, ya. Dan mereka selalu ngerasa bahwa kayak pikiran mereka dan apa yang mereka rasakan itu bisa saja merepotkan orang lain kalau misalnya dibicarakan atau diceritakan. Namun ketika mereka sudah berani, ya, untuk terbuka, ya, menceritakan soal perasaan mereka lagi marah lah sama bos mereka lagi sedih lah karena ini, karena itu, dan sebagainya. Itu adalah pertanda yang cukup jelas kalau misalnya seorang Virgo itu memang sudah cukup serius menjalani hubungan dengan kalian. Dan satu lagi ya, Virgo kalau misalnya udah berani untuk menceritakan soal keluarganya mereka ke kalian, itu merupakan indikasi yang cukup jelas bahwa Virgo itu sudah cukup percaya sama kalian. Oke, jadi ini sesuatu yang kayak gue sering banget temuin ya di sahabat-sahabat gue yang Virgo, dan orang-orang yang pernah dekat sama Virgo juga sempat nyeritain bahwa Virgo itu setelah gue kenal setahun 2 tahun, gue baru tahu loh ternyata keluarga mereka itu wah gila, banyak masalah, banyak konflik, banyak cerita. Pokoknya banyak cerita yang akhirnya diketahui oleh kalian setelah Virgo itu memang sudah siap untuk membuka diri secara emosional ke kalian. Ciri-ciri ketujuh, kalau misalnya seorang Virgo lagi tertarik sama kalian, mereka akan berani memberikan kritik dan saran yang membangun untuk kalian. Ya, bayangin ya, untuk seorang Virgo ya yang seperfeksionis itu, bayangin seberapa beratnya seorang Virgo di awal PDKT, di mana mereka itu mencoba untuk tidak menjadi beban untuk pasangan mereka tidak ingin merepotkan pasangan mereka, tapi mereka perfeksionis. Kadang-kadang ada sesuatu yang kalian lakukan yang sebenarnya di matanya mereka, itu nggak benar tuh, kurang tuh, harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu. Mereka di awal nggak berani. Mereka di awal bukannya nggak berani sih, mereka di awal memilih untuk tidak memberikan kritik atau saran tersebut karena takutnya menyinggung perasaan kalian. Namun, ketika Virgo sudah nyaman sama kalian dan sudah siap serius dengan kalian, mereka akan lebih terbuka untuk mengkritik kalian ketika memang ada sesuatu yang butuh dikritik. Ya, jadi gue ngerasa salah satu bentuk kepercayaan seorang Virgo terhadap kalian itu datang dalam bentuk apa? Kejujuran mereka ya. Kalau misalnya ada yang nggak baik, mereka juga kasih tahu gitu loh. Kalau di awal-awal PDKT, ya gue yakin banyak orang yang coba komen di bawah deh, bener atau enggak? Untuk orang-orang yang pernah dekat sama Virgo ya, mereka tuh susah banget harus dikorek dulu baru mereka tuh bisa kasih tahu pendapat mereka yang sebenarnya. Karena ya itu, mereka ingin melindungi kalian, melindungi perasaan kalian, mereka orang yang gak enakan di awal. Namun kalau misalnya mereka udah nyaman sama kalian, udah lebih kerasan misalnya ya, mereka akan cenderung lebih terbuka, baik secara emosional maupun secara intelektual. Dan satu hal yang perlu kalian percaya, Virgo itu orang yang pintar banget, sepintar itu. Ya, jadi ketika Virgo itu nggak memberikan opini mereka, atau ketika kalian melakukan sesuatu dan Virgo itu diem-diem aja, percayalah, bukan berarti kalian tuh sempurna, tapi ada banyak informasi yang disembunyikan oleh Virgo supaya tidak menyakiti perasaan kalian. Ciri-ciri ke-8, kalau misalnya seorang Virgo lagi naksir sama kalian, mereka akan otomatis menjadi asisten kalian, asisten pribadi.
Ya, semua hal mereka siapin untuk kalian. Jadi kalau misalnya kayak kalian tuh kayak bakal ada meeting gitu ya, mereka bakal ngingatin kalian. Mereka yang bakal menjadi reminder gitu. Lu ingat ya, besok bakal ketemu sama si bapak ini, sama si ibu ini, gitu. Ya, jadi mereka akan menjadi asisten yang, ya asisten terbaik ya. Gue ngerasa Virgo itu cocok banget menjadi asisten gitu. Karena mereka tuh selalu bisa mempersiapkan sesuatu yang bahkan kita belum bisa pikirin bakal dipersiapkan. Dan itu juga salah satu hal yang menurut gue cukup penting untuk kalian ketahui. Virgo kalau misalnya udah naksir sama kalian, ya, intuisi mereka tuh sangat terkunci sama kalian. Jadi kadang-kadang, ya, firasat mereka menjadi tajam banget. Dimana kadang-kadang sebelum sesuatu terjadi kepada kalian, Virgonya kalian itu bakal lebih dulu kasih tahu ke kalian bahwa kayak perasaan gue nggak enak deh, mending jangan deh, ya kayak hati-hati deh, kayaknya bakal terjadi ini, bakal terjadi itu. Intuisi mereka bisa jadi setajam itu kalau misalnya mereka udah tertarik sama kalian. Jadi begitu gengs, ya 8 ciri-ciri kalau misalnya seorang Virgo lagi naksir sama kalian. Coba dong untuk orang-orang yang memang sekarang sudah punya pacar Virgo atau lagi PDKT sama Virgo, atau mungkin Virgonya sendiri nih yang sekarang lagi kebetulan lewat video ini, coba dong di-share tipsnya kalian. Ya, pertanda kalau misalnya seorang Virgo tuh lagi naksir itu seperti apa. Coba komen di bawah, siapa tahu ada beberapa hal yang belum kebahas oleh gua. Oke, jadi jangan lupa ditonton video yang lainnya. I will see you soon. Bye-bye.